Hai semuanya, sehat-sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin chicken crispy lada hitam. Itu tadi semua bahan-bahan udah aku siapin, jadi kita langsung bikin aja. Satu resep itu biasanya menggunakan 300 gram dada ayam yang fileh ya. Yang fileh itu kita potong dadu-dadu. Setelah itu kita buat rendamannya. Jadi rendamannya catet karena aku nggak iniin secara demo yang ada. Jadi dicatat ya. Itu untuk 300 gram dada ayam fileh menggunakan rendamannya itu sekitar 4 bawang putih itu dihaluskan. Terus jahe 1 ruas itu bisa diparut atau dihaluskan. Mau diulek atau diparut. Terus begitu 1 sendok makan kecap asin sama kurang lebihnya sekitar setengah sendok teh garam. Itu kalau udah dipotong dadu-dadu, terus udah gitu dicem-cem dimasukin ke freezer kurang lebihnya 1 jam. Tapi makin lama sih nggak apa-apa. Misalnya udah dibikin terus kira-kira 2 jam mau diolah pun juga nggak masalah. Kalau seandainya mau besoknya nggak apa-apa. Tapi pagi-paginya diturunin dulu, dikeluarin dulu dari freezer sampai bener-bener udah nggak keras lagi baru bisa diolah. Udah ya, jadi itu ayam direndam. Setelah itu kita siapkan bahan yang lainnya. Nah, ini karena kebetulan aku juga nggak bikin 1 resep, tapi aku bikin 4 resep. Jadi semua bahannya dikali 4 atau ya inilah dihitung-hitung aja. Misalnya kalau misalnya dikali 4 beda ya, karena kan kalau lada hitam itu kan biasanya tuh agak-agak lada hitam tuh agak-agak ngejengkrek gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang nggak kuat pakai lada hitam sesuai resep, bisa dikurangin dikit. Aku bikin 4 resep sekaligus. Jadi bahan yang digunakan itu ini bawang bombay, harusnya 1. Aku iris-iris. Cuma berhubung aku pakai 4, jadi ini bawangnya gede-gede ya. Jadi aku pakai 3 aja. Jadi bukannya 4, kecuali kalau kecil-kecil boleh. Terus begitu bawang putihnya ini sebenarnya 4 siung dikali 4 jadi 16. Dicincang halus. Terus ini kalau paprika selera aja. Kalau menurut resep, 1 resepnya itu kan biasanya paprikanya itu setengah merah setengah hijau. Ini berhubung aku bikin 4 resep jadi kayaknya kurang, jadi aku tambahin sedikit aja lagi ya, mungkin setengah-setengah aku tambahin. Ini sebenarnya sih bikinnya sih nggak ribet ya, kalau chicken lada hitam itu tuh cepet, nggak susah. Makanan sih kalau diolah sih sebenarnya nggak ada yang susah kalau kita mau aja. Jadi ya kita potong-potong dulu, tambahin sebenarnya. Even pun misalnya ada yang nggak mau pakai ini gitu, misalnya sesuai dengan yang ada di rumah, belum sempat beli paprikanya atau nggak mau pakai paprika, ini juga bisa diabaikan. Cuma kan kalau aku kan suka pakai paprika ya, karena kan khasiatnya paprika itu kan juga lumayan bagus. Jadi ya dipakai aja. Ini kita potong-potong dulu ya, potong-potongnya sekitar setengah dadu-dadu gitulah, nggak usah terlalu besar-besar. Yang hijaunya aku pakai setengah. Nih, banyak orang yang kurang suka sama lada hitam ya, tapi kalau dicoba-coba itu tuh lada hitam itu tuh khasiatnya juga ada loh. Selain buat menghangatkan tubuh, itu dia juga katanya bisa mengontrol kolesterol. Dan gak se-scary orang yang bilang aduh lada hitam kok kayaknya begini begitu. Enggak, tenang aja, ini udah dicuci. Sekali lagi tadi aku udah mencuci. Terus ini aku tambahin juga nih ya, mungkin aku tambahin kurang lebihnya setengah juga ya. Itu dari tadi pagi tuh aku tuh udah mulai lumayan yang agak-agak sibuk itu ya, karena ada someone yang mau punya acara.
punya hajatan lah, maksudnya sama teman-temannya aja nggak banyak gitu, minta tolong dibuatin ayam bakar endolita, lada hitam, dan dimsum, terus ada mie goreng gitu. Nanti next time deh aku demoin tentang bikin apa namanya, bikin ayam bakar. Kalau kali ini aku bikin ini aja dulu ya gitu. Kenapa aku ambil yang bagian dadanya? Karena dada itu kan seratnya bagus. Terus udah gitu, sebenarnya sih kalau yang mau paha boleh lebih juicy, tapi paha itu kan cenderung lebih banyak lemaknya ya. Jadi aku sengaja nggak pakai. Berhubung yang makan ini udah over di atas 40 tahun. Beda buat anak-anak. Kalau misalnya buat anak-anak atau remaja, is okay lah dikombinasi antara yang file dada sama yang file pahanya, silahkan dikombinasi. Sekali lagi ini menggunakan 300 gram ayam file, dipotong dadu-dadu. Ini kebetulan ayamnya lagi digoreng. Jadi tuh kalau misalnya udah direndam, ayamnya itu tuh digorengnya itu tuh pakai tepung. Jadi kalau satu resep itu perbandingan tepungnya itu 2:1, dua apa tuh namanya, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung sagu. Tapi bukan berarti 300 gram itu cukup segitu ya, enggak. Misalnya 300 gram itu butuh sekitar 1 mangkok tepung ya. Kalau 1 mangkok tepung itu berarti misalnya satu resepnya itu 2:1. Ya udah coba dikali 5, jadi 10 tepung terigu sama 5 tepung sagu. Diaduk, dicampur, terus udah gitu dikasih kecap asin. Kok kecap asin ya? Enggak sih, itu aja, sorry, salah. Rong. Nah, ini udah paprikanya. Terus kalau satu resep, ini yang dipakai ladanya itu kurang lebihnya 3 sendok teh satu resep. Jadi kalau dikali 4 resep itu berarti kurang lebihnya 12. Ini sebenarnya sih banyak orang yang bilang takutnya ngejenggrek ya. Enggak juga sih, karena kan nanti kan dikombinasi sama madu. Lagi pula banyak yang ini sih pedes lah apa, enggak sih ya. Kalau menurut aku sih enggak ya. Jadi kita coba sesuai resep ya. Jadi ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 itu kita tumbuk kasar ya. Jadi kita tumbuk kasar, nggak halus, pokoknya kasar lah. Nih tuh lihat tuh, patah. Maklum, udah usur. Ini ulakan udah lama banget, dari zaman nenek kali ya. Alhamdulillah masih awet, karena aku kalau masak itu kebetulan bukannya ahli ulek juga. Jadi kalau udah banyak, aku tuh suka pakai blender. Beda lah sama nenek-nenek zaman dulu yang sering itu diulek gitu kan. Ya kita mah ya simpel aja. Ini kasar ya, jadi bukannya halus. Pokoknya yang penting aromanya tuh, aromanya keluar. Aku tuh suka banget loh yang namanya lada hitam ya. Menurut aku tuh asik gitu aromanya, ngejenggrek gitu. Ini juga bisa dibikin minuman loh. Coba aja googling khasiatnya apa sih lada hitam. Dibikin minuman, jadi itu dihalusin, dikasih air, direbus, terus udah gitu dikasih madu, kayu manis. Udah enak nih tuh. Jadi kita kasar aja ya nih. Oke, jadi bahannya ini udah. Terus sedikit kita siapin air matang sama larutan tepung maizena. Kalau satu resepnya itu biasanya kurang lebihnya 1 sendok makan tepung maizena dilarut ke air. Jadi itu tadi aku pakai sekitar 4 sendok makan. Udah ngap-ngap nih, nggak biasa ngulek, capek. Harusnya dicoper nih. Dah tuh. Oke. Rara, ayam mana Ra? Oke, tuh this is it. Nih, aku tunjukin ya. Jadi tuh nggak halus, kasar. Nah, tuh ya.
kecil. Oke, ini terus bahannya lagi pindahin dulu. Ini kita butuhkan kurang lebihnya, ini campuran dari, kalau satu resep 2 sendok makan saus tiram, jadi dikali 4 8. Terus 2 sendok makan kecap Inggris, jadi 8 juga. 4 sendok makan kecap manis, 4 sendok makan itu jadi berapa tuh? Kali 4 16. Nih, kecap asin, kecap Inggris, saus tiram, sama kecap manis. Ini. Terus ini madu. Ini madu nih. Madu kalau satu resepnya itu dia 1 sendok makan madu. Madunya apa aja? Mereknya apa aja terserah. Aku pakai Siva. Nih, jadi 4 sendok makan. Udah gitu ada saus tomat. Saus tomatnya itu di satu resep itu kurang lebihnya 2 sendok makan. Nih, cuman aku makainya nggak 8 karena yaitu sekali lagi ya, aku sih ada yang terlalu ikutin banget, tapi ada yang tertentu enggak. Karena aku nggak terlalu suka saus tomat, jadi aku pakainya cukup berapa nih? 1, 2, 3. Ya, 3 sendok makan aja sih. Jadi seininya aja lah gitu. Ini larutan maizena seperti biasa. Minyak zaitun. Yuk mari kita masak-masak. Ira, mana ayamnya? Nah, oke. Kamu udah ikut ayam. Nah, ini ya. Jadi tuh tadi kan udah dibikin dadu. Ayamnya udah direndam, terus ini digoreng sama tepung yang tadi perbandingan 2:1. Nih ayamnya tuh, aku gak demoin ya, pokoknya intinya ayamnya digoreng harus menggunakan dengan minyak baru menurut aku. Oke, ini kita siapin, kita masak. Lada hitam, berhubung ini gonjok, jadi aku kasih tatakan dulu deh. Oke, mari kita mulai. Kita mulai. Dan ternyata saya lupa bawa codet. Ini yang tadi, yang waktu dibukanya susah. Ini panci dari mama aku. Terima kasih, alhamdulillah rezekinya anaknya dapat panci. Ini perdana aku pakai ya, udah aku cuci. Tunggu dulu, aku ngambil codetnya dulu. Iya, codetnya lupa gerak. Codetnya lupa. Maaf guys, menunggu lama. Sekarang udah aku siapin. Mari kita nyalakan. Oh iya, kalau ada yang bilang kalau bikin kayak gini-gini di apa namanya itu, diedit, di ini, mohon maaf karena saya belum belum belajar. Jadi apa adanya saya tampilin. Nanti ya, next kalau aku udah belajar cara mengedit. Ini kita nyalain terus seperti biasa, nggak usah pakai takaran, kurang lebihnya 2 sendok makan. 2 sendok makan saja. 2 sendok makan. Nih. Pertama-tama bawang putih. Bawang putih. Oseng. Aku nggak tahu ya ini wajannya cukup apa enggak. Kalau nggak cukup nanti kita ganti. Kita ganti sama penggoreng yang gede. Nih ya, jadi aromanya bawang putih tuh kalau udah digoreng tuh aromanya tuh enak banget tau. Nih sampai keluar aroma, mantep kan? Nih kita mulai tuh. Terus kita masukin ini
bawang bombay. Bawang bombay kita masukin. Kok feeling aku nggak cukup ya penggorengannya. Aduh, ternyata kayaknya penggorengan ini cuma hanya cukup untuk 2 porsi saja. Setidaknya ini perdana aku pakai loh. Ini alhamdulillah dari mamaku loh. Tahu aja kalau aku membutuhkan lagi yang namanya penggorengan baru. Nih. Ya. Kalau lada hitam biasanya agak-agak akhir, karena sebenarnya lada hitam itu tuh nggak boleh dimasak terlalu lama. Kenapa nggak bolehnya? Aku pernah baca ya, kayaknya tuh nanti zat-zat apanya itu tuh kurang berfungsi. Jadi pada saat mau mendekati akhir baru. Ini kita diamin dulu ya, tuh sampai benar-benar shit. Mudah-mudahan muat lah ya. Mudah-mudahan muat. Tadi kan aku kan kurang lebihnya tuh minyak zaitunnya itu sekitar 2 sendok ya. Oh iya, kalau ada yang ini tips dari aku ya, kalau ada yang misalnya nggak mau menggunakan minyak at all, mau minyak zaitun, mau minyak kelapa, minyak canola atau minyak goreng biasa, kita bisa juga kok nggak usah pakai minyak. Caranya itu jadi ditumis dengan menggunakan air. Air kita kasih kurang lebihnya 5 sendok makan sampai agak-agak mendidih, terus baru kita tumis seperti biasa. Jadi penggantinya itu air ya, sekali lagi. Ya. Oke. Ini udah mulai agak-agak. Cuma karena ini menunya banyak, jadi slow. A little bit slow. Oh, sama ini kita kan bentar lagi, beberapa hari lagi itu kan mau menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita lebih baik lagi dan semakin meningkatkan ibadah kita. Dan nanti aku mencoba ya untuk membuat resep selama untuk buka puasa maupun untuk sahurnya. Aku usahain apakah bisa tiap hari atau tidak. Yang penting kan niatnya ya. Gitu. Ini udah mulai ya, udah mulai yang agak-agak layu. Jadi sebelum bener-bener layu banget, nih, mari kita masukin ayamnya, ya. Jadi udah kita masukin ayamnya. Sebentar lagi deh. Kayaknya masih gimana gitu ya. Lepas. Ya. Bagi yang punya anak-anak atau misalnya baru mau ngajarin anak-anak berpuasa, biasanya kan anak-anak itu kan biasanya ya, Ma, aku sahurnya apa, aku bukanya apa ya. Mama-mama tercinta yang soleha-soleha, diturutin aja anaknya mau apa. Jadi misalnya mau ini, kalau bisa diturutin, yang masaklah sendiri gitu. Nggak ada yang salah juga sih kalau misalnya beli. Cuma kalau misalnya masak sendiri ya sampai tahu aja, bisa lihat-lihat dari resep ini gitu, bisa dicoba-coba. Oke guys, kita kasih air sedikit aja. Kita kasih air sedikit. Nih, tangan kiri. Oke, sedikit airnya. Tuh, sedikit air. Terus kita masukin ayamnya. Tak pindahin dulu ya. Jangan berantakan. Ini ayamnya 300 kali 4 resep berarti 1200. Berarti 1200 itu berapa tuh? 1 kilo 200. 1 kilo 200 gram ayam file dada. Tuh bunyinya, aduh bikin nafsu makan. Kriuk. Ini juga sebenarnya nggak mesti dipakein lada hitam juga bisa. Nanti dan next berikutnya kita bikin resep yang lain.
Yang anak-anak tuh misalnya makannya pakai honey atau salted egg, ini juga bisa sama. Oh, bismillah, muat. Kita tempelin di sini. Tuh. Ini aku sendiri masaknya karena alhamdulillah asistenku lagi membakar ayam bakarnya. Tadi kita udah ngungkap-ngungkap. Nih. Tuh. Yeay, muat. Hihi. Happy. Ini ada kriuk-kriuknya, masukin aja. Pokoknya jangan disisain, masukin sampai bersih. Tuh. Nih, tuh. Oke. Nih ya. Ini kita udah masukin. Terus kita langsung masukin aja ini. Tuh. Saus tomat. Sekali lagi tadi saus tomatnya sebenarnya satu resepnya itu 2 sendok makan dikali 4 8, tapi karena aku nggak terlalu suka sama saus tomat jadi aku pakai cuma 3 sendok makan. Ini cuma selera-selera aja. Kasih air sedikit. Air sedikit tuh. Air sedikit. Terus madu. Kita iniin madu. Oh ya, jangan lupa apinya itu dikecilin. Api kecil. Madu, honey. Terus ini tadi gabungan antara kecap Inggris, saus tiram sama kecap manis. Udah, dijeber aja tuh. Tuh. Kita kasih air sedikit ya. Kita kasih air sedikit biar ininya sayang. Sayang kecapnya masih ada. Oke. Ya. Kita aduk dulu sebentar. Oke. Aduk ya. Mantap. Mantapnya, mantap banget. Ini kita aduk sampai benar-benar rata ya, guys. Mama-mama soleha, adik-adik manis yang menonton ini, makasih banyak. Alhamdulillah kalau bisa diikutin. Dan ini juga sama. Kalau nggak mau pakai tepung terigu yang biasanya apa tuh segitiga biru, ya boleh pakai yang gluten free, yang bebas gluten ya, boleh pakai itu. Ini kalau udah biarin meresep ya, kita diamin sebentar. Nih, oke. Nah, ini kalau udah kecampur kita langsung masukin aja tepung maizenanya. Kenapa tepung maizenanya dimasukin sekarang? Karena kalau nunggu benar-benar mateng, itu kan biasanya kan cepet langsung dimatikan. Sementara tepung maizena itu harus agak-agak lama karena biar nggak ada bau-bau tepungnya. Jadi kita langsung masukin aja ya tepung maizenanya. Langsung masukin aja tepung maizenanya. Tuh. Secukupnya aja, nggak usah terlalu berlebihan. Nih ya, pokoknya dikira-kira aja ya, dikira-kira aja. Nanti kalau misalnya kurang kita tambahin. Kita aduk. Nyom, enaknya. Ini salah satu my favorite. Aku suka sekali. Tuh. Jadi yang namanya ayam goreng tepung ini, kalau seandainya misalnya nggak mau dibuat seperti ini, kok kalau seandainya sih ya, kita harus menghindarkan kata-kata seandainya. Selain jangan. Ada resep yang lain. Contohnya crispy chicken honey madu. Kalau madu itu juga simpel. Ilangin aja ini, ilangin paprikanya, pakein madu, pakein wijen. Terus itu aja, Pak.
batuk deh antara mau bicara sama nelen. Udah, ini kita cobain dulu ya, kira-kira kurangnya apa. Alhamdulillah enak. Pas. Oh iya, ini kan udah direndam sama garam, sama kecap asin, bawang putih tadi sebelum ditepungin. Jadi sausnya, kuah-kuahnya itu nggak usah pakai garam lagi. Udah enak. Alhamdulillah. Nih, oke. Terus kita masukin paprikanya. Kalau ini masih baru ya, beda sama yang tadi. Kalau paprikanya merasa kebanyakan, kita kurangin lagi. Nanti buat yang lain aja. Tuh, 1. Cukup kali ya. Cukup ya. Udah deh. Nih. Jadi tuh yang namanya masak itu, walaupun misalnya nih dari resepnya aku begini, terus gitu dari resep orang lain begitu, kembali lagi itu semua berhubungan dengan tes rasa. Sementara rasa-rasa orang itu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya udah ngikutin, oh mau dikurangin ini, mau ditambahin ini, kalau begini itu terserah. Monggo, silakan. Oke? Ya, oke. Ini paprika nggak usah terlalu lama, ya. Karena kalau paprika itu kalau bunyi masih yang krius. Tapi kalau yang pengen matang sih ya dimatengin aja lagi. Terakhir kita pakai lada hitamnya. Ini codek berat banget. Tunggu ya. Duh. Nih, kasih aja semuanya, jangan takut, jangan khawatir, nggak akan pedes. Jadi memang kalau bisa kita hirup itu tuh kayak agak ngejenggak gitu loh, tapi kalau dimakan enggak sih, dibilang pahit enggak, karena kita makannya nggak seember. Oke, ini kita aduk lagi. Nih. Pokoknya kita aduk. Kurang lebihnya mungkin kita ini selama 5 menit baru kita matiin, karena sebenarnya sini udah matang. Oke, look at here. Tuh, this is nice, this is good. Alhamdulillah. So, kalau misalnya mau bikin ini buat persiapan buka puasa atau buat sahur, misalnya kita bikin nih buat persiapan buka puasa, terus pisahin di tempat tupperware atau box yang lain untuk sahurnya. Jadi ketika sahur itu tinggal dipanasin, bisa menggunakan microwave atau bisa diolah sebentar, dipanasin di kompor. Ini jilbab ikut-ikutan. Oke, ini udah mateng, udah oke, udah mantep. Sekian, terima kasih. Semoga bisa diikutin, dan ini resepnya sangat mudah. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangyo.